Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo adik-adik yang ada di rumah. Saat ini kita belajarnya di depan televisi aja ya. Dan untuk segmen kedua ini selama 30 menit ke depan kita akan belajar untuk siswa kelas 2 dengan tema yaitu hidup rukun, dengan subtemanya adalah hidup rukun di rumah. Nah, hari ini kita akan dipresentasikan oleh ibu guru kita yang bernama Ibu Wilda. Beliau dari SD Negeri 37 Payakumbuh. Oke, kita silakan dulu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, dimanapun Ananda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda sehat dan siap untuk belajar. Silakan perkenalkan, nama Ibu Wilda. Sekarang mengajar di kelas 2 SD Negeri 37 Payakumbuh. Selama 30 menit ke depan, nanti Ibu akan menemani Ananda belajar daring di rumah, didampingi oleh ayah bundanya di rumah. Untuk sama-sama Ananda ketahui, saat ini negeri kita dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, Ibu sangat mengajak kepada Ananda semua untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yaitu gunakan masker jika hendak keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter, hindari kerumunan dan tetap tingkatkan imunitas tubuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda amati gambar berikut ini. Apa yang dapat Ananda ceritakan dari gambar ini? Kita lihat gambarnya yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang senang berbagi. Gambar yang kedua adalah gambar kakak dan adiknya yang belajar bersama. Gambar yang ketiga ada teman yang bermain bersama. Dan gambar yang keempat ada orang-orang yang sedang melakukan gotong royong atau kerja bakti. Nah, tahukah Ananda apa maksud dari gambar-gambar tadi? Gambar tadi menunjukkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hidup rukun. Dengan tema satunya adalah hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah dan pembelajaran pertama. Nanti setelah Ananda melihat video pada tayangan televisi ini, Ibu harapkan Ananda dapat yang pertama menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks. Yang kedua, mengucapkan ungkapan. Yang ketiga, menyatakan kumpulan objek. Yang keempat, membaca lambang bilangan. Yang kelima, membedakan panjang pendek bunyi. Dan yang keenam, menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bangkitkan semangat kita dengan melakukan tepuk semangat. Semua Ananda ikuti Ibu di rumah ya. Tepuk semangat 1. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best.
Go, go, yes. Sekarang kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Ananda semua harus lebih bersemangat. Tepuk semangat 1. Hu, hu. Ha, ha. Hu, ha. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. Go, go, yes. Oke, semoga Ananda lebih bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, silahkan Ananda amati gambar berikut ini. Apa yang dapat Ananda ceritakan dari gambar ini? Gambar ini menceritakan bahwa kita semua ingin hidup damai di dalam rumah. Kakak dan adik hidup damai di rumah. Ibu dan ayah juga hidup damai di rumah. Kedamaian akan tercipta apabila ada kerukunan. Nah, apakah itu hidup rukun? Hidup rukun itu adalah hidup yang saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati antar sesama kita. Lalu, bagaimana kerukunan di rumah kita agar selalu terjaga? Ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi semua anggota keluarga kita. Maka akan terciptalah hidup rukun di rumah. Nah, sekarang coba Ananda amati teks cerita berikut ini. Ibu bacakan, Ananda ikuti di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, Ananda sudah dengarkan? Sudah baca juga kan di rumah teks yang ini? Nah, sekarang mari kita amati lagi teks ini. Ada beberapa kata yang digaris bawahi. Coba kita lihat ya. Ada dua buah kata yang dicetak miring dan ibu garis bawahi, yaitu buah tangan dan buah hati. Apakah Ananda tahu apa arti buah tangan dan buah hati itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Mari kita lihat. Buah tangan. Buah tangan, apakah buah itu ada di tangan kita? Bukan. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Jadi, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Artinya apa? Ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Kata selanjutnya, buah hati. Buah hati apakah artinya itu buah ada hatinya? Atau hati itu ada buahnya? Bukan. Buah hati artinya adalah anak. Jadi, ketika ada kalimat ayah dan ibu senang melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Artinya, ayah dan ibu senang melihat anak mereka selalu hidup rukun. Nah, kedua kata di atas itulah yang disebut dengan ungkapan. Jadi, apa ya itu ungkapan? Mari kita lihat. Apakah Ananda tahu apa itu ungkapan? Apa saja ungkapan dan artinya yang terdapat pada teks cerita di atas tadi? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya.
Contohnya seperti tadi. Dalam teks cerita tadi ada kata buah tangan. Kata asalnya buah tangan. Artinya bukan buah di atas tangan, tetapi oleh. Makanya lah ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Nah, semoga Ananda paham dengan materi ungkapan ini. Selanjutnya, silahkan Ananda kerjakan lembar kerja yang pertama, yaitu tentang ungkapan. Ananda baca kembali teks cerita yang tadi, Ananda tentukan, Ananda temukan apa saja ungkapan dalam teks cerita tadi dan apa arti dari ungkapannya itu. Selanjutnya, ucapkanlah ungkapan itu dengan jelas. Tadi kita sudah mendengar cerita Udin dan Mutiara. Kalau Mutiara mendapat oleh-oleh buku cerita. Nah, buku cerita Mutiara itu disusun rapi di rak bukunya. Nih contohnya. Kita lihat bagaimana ya Mutiara menghitung bukunya tersebut di rak bukunya. Mari kita hitung berapa jumlah buku dalam rak buku yang pertama. Ananda juga boleh menggunakan bukunya ya. Silakan kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata satu kelompok ini ada 10 buku. Berarti kalau ada 5 kelompok berarti ada 50 buku. Ini dia. Satu kelompok itu 1 puluhan. Nilainya adalah 10. Kalau 5 kelompok berarti 5 puluhan. Jumlahnya adalah 50. Nah, ternyata ada buku lagi yang disusun di rak sebelahnya, tetapi beda onggoknya. Ada 7 buah, tidak sampai 10. Jadi, kalau dia satu kelompok nilainya 10. Kalau 5 kelompok 50 ditambah dengan 7. Jadi, jumlah buku pada rak buku yang pertama Mutiara adalah 57. Dibaca 57. Ananda nanti bisa tulis seperti ini. Nanti Ananda bisa tulis dengan dibaca 57. Kita lihat lagi ya. Di rak buku kedua ada berapa kelompok dia? Satu kelompok tadi 10. Kalau dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti semuanya ada 70. Ada 7 buah lagi. Berarti banyak bukunya itu adalah 77. Nah, untuk Ananda lebih memahami bagaimana cara menghitung atau bagaimana cara kita menjumlahkan banyak objek itu, yaitu coba perhatikan ada kubus satuan. Satu kubus ini dinamakan dengan satu kubus satuan. Satu kubus ini namanya satu kubus satuan. Dan ketika satu kubus ini kita jadikan 10, kita hitung ada 10 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi 1 kubus satuan yang berjumlah 10 itu
digambarkan dengan 1 kubus puluhan. Nilainya adalah 10. Selanjutnya, ini dia 1 kubus puluhan tadi. Ketika 1 kubus puluhan diletakkan menjadi 10, 1 kubus puluhan itu ada 10, nilainya menjadi 100. Ini dia kubus ratusan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Ya, inilah 1 kubus ratusan. Coba Ananda perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ada satu kubus ratusan. Ini ada berapa? 3 kubus puluhan. Dan di sana ada 8 kubus satuan. Kalau dia 100, cuma 1 kelompoknya berarti nilainya 100. Yang puluhan, jika dia ada 3 kelompok berarti nilainya 30. Dan 8 satuan berarti jumlahnya adalah 8. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8, banyaknya kubus satuan ada 138. Dibaca 138. Apakah Ananda sudah mengerti dengan materi kita? Jadi, silahkan Ananda kerjakan lagi latihan lembar yang kedua, yaitu menyatakan kumpulan objek bilangan. Tadi kita mendengar cerita kalau kakak Mutiara dia mempunyai rak buku yang banyak. Ternyata kakak Mutiara suka baca buku. Ada banyak buku yang dibacanya. Ada buku cerita, ada buku pengetahuan, ada lagi buku nyanyian yang lebih asik. Dan ternyata dalam buku nyanyian tersebut ada satu lagu yang bagus sekali, yaitu lagu Peramah dan Sopan. Ananda mau dengarkan bagaimana lagu Peramah dan Sopan? Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Sekarang Ananda sudah mendengarkan bagaimana nyanyian lagu Peramah dan Sopan. Tadi bukannya congkak, ada satu yang panjang, ada juga yang pendek. Itu adalah namanya kita membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Bukannya congkak, bukannya berarti bukannya itu nada pendek. Congkak, congnya panjang. Jadi bagaimana cara kita membedakan panjang dan pendek bunyi? Yang pertama, bunyi yang panjang itu terdengar lebih lama dari bunyi yang pendek. Contohnya seperti cong tadi. Bukannya congkak, congnya lebih lama daripada bukannya. Yang kedua, bunyi yang pendek diberi tanda titik besar dan bunyi yang panjang diberi tanda garis. Kita lihat seperti ini. Apakah Ananda sudah dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu? Jika sudah, silahkan Ananda kerjakan latihan berikut ini. Ibu kasih contoh 1. Bukannya berarti bunyinya pendek. Kasih tanda bulat hitam. Bukan.
Kita lihat lirik pertama ya. Bukannya congkak. Jadi bukannya ini adalah tanda pendek. Congkak tanda panjang. Bukannya congkak. Itulah cara membedakan bunyi panjang dan pendek bunyi pada lagu. Silakan Ananda kerjakan latihan lembar kerja yang ketiga ini. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Contohnya, buah tangan yang artinya adalah oleh-oleh dan buah hati yang artinya adalah anak. Yang kedua, setiap satu kubus digambarkan sebagai satu kubus satuan dan setiap 10 kubus satuan digambarkan sebagai satu kubus puluhan dan setiap 10 kubus puluhan digambarkan dengan satu kubus ratusan. Yang ketiga, membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu dengan cara tanda yang panjang berarti ditandai dengan garis, yang pendek ditandai dengan bulat hitam, dan tanda yang panjang itu terdengar lebih lama dari bunyi yang pendek. Nah, untuk Ananda lebih mendalami pembelajaran kita hari ini, silahkan Ananda kerjakan, yaitu Ananda menyanyikan lagu peramah dan sopan dengan memperhatikan bunyi panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut. Apakah Ananda udah mulai bosan belajarnya? Yuk kita ice breaking sejenak. Ice breakingnya adalah open banana. Ananda ikuti ya di rumah. 1, 2, 3. Open banana, open banana, open banana. Pil banana, pil pil banana, pil banana, pil pil banana. Cut banana, cut cut banana, cut banana, cut cut banana. Close banana, close close banana, close banana, close close banana. Baiklah Ananda, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ananda pelajari bermanfaat bagi Ananda semua. Untuk besok, silakan Ananda ulangi lagi pembelajaran kita hari ini dan persiapkan dirinya untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan dari Ibu Wilda. Semoga adik-adik semuanya bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Wilda. Dan jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita masih akan lanjut dengan pelajaran atau belajar untuk anak kelas 3 SD. Jadi tetap belajar di rumah bersama Denai TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.